Halo teman-teman peternak rumahan dan sesama pecinta ayam petelur. Selamat datang kembali di saluran yang selalu blak-blakan membongkar realitas dunia peternakan mini tanpa bumbu pemanis. Dan pastinya bebas dari bualan para ahli dari sofa yang modalnya cuma baca artikel internet sambil ngopi di ruangan ber-AC. Hari ini kita harus bicara jujur. Sadar atau tidak, banyak dari kita yang terjebak dalam sebuah lingkaran setan yang sangat ironis. Kita menghabiskan waktu berjam-jam di dalam kandang, membeli pakan pabrikan paling mahal yang katanya paling bergizi, menyuntikkan berbagai vitamin kimia, namun hasilnya tetap saja membuat elus dada. Ayam-ayam justru mogok bertelur saat musim pancaroba tiba. Kanibal saling mematuk, atau bahkan mendadak mati massal tanpa gejala yang jelas. Mengapa bisa begitu? Karena mayoritas pemula mengira bahwa merawat ayam hanyalah soal memberi makan kenyang dan membersihkan kotoran. Mereka melupakan satu kebenaran fundamental yang sudah dipraktikkan oleh nenek moyang kita selama berabad-abad. Kesehatan ayam tidak dimulai dari botol obat di apotek, melainkan dari bagaimana kita mengelola ekosistem mikro di dalam kandang itu sendiri. Mari kita bongkar mitos terbesar yang sering digembar-gemborkan di media sosial. Banyak konten kreator yang mengeklaim bahwa dengan ramuan ajaib tertentu atau metode instan tanpa modal, ayam kampung atau ayam ras petelur, Anda akan bertelur tanpa henti setiap hari sepanjang tahun. Seolah-olah mereka adalah mesin cetak otomatis. Ini adalah pembodohan. Secara biologis, produksi telur sangat dipengaruhi oleh siklus alami tubuh. Intensitas cahaya matahari, tingkat stres, dan kualitas nutrisi dasar. Di wilayah Indonesia, dan Asia Tenggara yang beriklim tropis dengan kelembapan udara super tinggi, tantangan kita 2 kali lipat lebih berat dibandingkan para peternak di daerah beriklim sedang. Kelembapan tinggi adalah surga bagi jamur, bakteri, dan parasit seperti tungau merah serta kutu kandang. Ketika Anda mengabaikan kondisi lingkungan kandang dan hanya berfokus pada pakan mahal, Anda sebenarnya sedang membuang uang ke dalam tempat sampah. Pakan bergizi tinggi sekalipun tidak akan bisa diserap dengan baik oleh ayam yang ususnya penuh cacing atau yang paru-parunya teriritasi oleh uap amonia dari alas kandang yang basah secara historis. Para peternak tradisional di pedesaan Nusantara tidak pernah mengenal suplemen kimia pabrikan. Mereka memanfaatkan tanaman lokal yang tumbuh di pekarangan untuk menjaga imunitas ternak. Namun, seiring berjalannya waktu, pengetahuan lokal ini tergerus oleh kampanye masif produk-produk instan yang membuat peternak mandiri menjadi ketergantungan. Kita sering melihat para pemula panik ketika ayam mereka mulai bersin atau menunjukkan gejala ngorok.
chronic respiratory disease, lalu langsung memberikan antibiotik dosis tinggi tanpa resep. Tindakan nekat ini justru menciptakan resistensi bakteri yang berbahaya, membuat imunitas alami ayam runtuh. Dan dalam jangka panjang, justru membunuh kawanan ternak Anda secara perlahan. Kunci utama dari peternakan skala kecil yang sukses dan berkelanjutan bukanlah teknologi canggih, melainkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dasar hayati ayam itu sendiri. Pertama, mari bicara tentang air. Air bersih adalah komponen paling murah sekaligus yang paling sering diabaikan. Ayam petelur membutuhkan air minum yang segar dan dingin, terutama saat suhu udara tropis sedang membakar di siang hari. Air yang terpapar terik matahari hingga hangat akan menurunkan nafsu minum ayam, yang secara otomatis langsung menghentikan proses pembentukan telur dalam hitungan jam. Kedua, rasio pakan harus seimbang antara karbohidrat, protein, dan kalsium. Mengandalkan sisa makanan dapur saja tanpa tambahan sumber protein seperti maggot, tepung ikan, atau dedak padi yang berkualitas hanya akan menghasilkan ayam yang gemuk oleh lemak, bukan ayam yang produktif menghasilkan telur selain itu. Aspek kesejahteraan hewan atau animal welfare bukanlah sekadar istilah keren milik para aktivis di Menara Gading. Ini adalah faktor ekonomi real. Ayam yang stres karena kandang terlalu padat, sirkulasi udara buruk, atau kekurangan tempat bertelur yang privat akan memproduksi hormon kortisol dalam jumlah besar. Hormon stres ini secara langsung merusak ovarium ayam. Oleh karena itu, kesimpulan praktis pertama yang harus Anda terapkan hari ini juga adalah perbaiki tata udara kandang Anda dan pastikan alas kandang, litter, selalu kering, baik menggunakan sekam padi maupun serutan kayu. Kandang yang kering dan wangi adalah benteng pertahanan pertama melawan segala jenis penyakit. Jangan pernah bermimpi memiliki peternakan yang produktif jika saat Anda melangkah ke dalam kandang, mata Anda langsung perih dan hidung Anda langsung disengat bau amonia. Perubahan besar tidak dimulai dari membeli obat mahal, melainkan dari kemauan kita untuk kembali pada prinsip dasar agronomi yang logis dan higienis. Masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, mari kita urai satu persatu kesalahpahaman konkret yang seringkali dianggap sebagai kebenaran mutlak oleh para peternak pemula. Kesalahan berpikir yang paling fatal adalah menyamakan perlakuan antara ayam ras petelur komersial, seperti strain Lohmann atau Highline, dengan ayam kampung asli atau ayam lokal hasil persersilangan seperti ayam kube, kampung unggul Balitnak, dan ayam Joper. Banyak pemula membeli bibit ayam ras petelur eksotis, lalu melepas liarkannya di pekarangan dengan sistem umbaran, berharap mereka bisa mencari makan sendiri seperti ayam kampung.
Hasilnya, ayam-ayam tersebut kurus kering, stres, dan berujung pada kematian massal. Sebaliknya, ada juga yang mengurung ayam kampung asli dalam kandang baterai sempit dan mencekokinya dengan pakan konsentrat tinggi secara penuh. Langkah ini hanya akan membuat biaya pakan membengkak tanpa adanya lonjakan produksi telur yang berarti. Karena potensi genetik, ayam kampung asli memang tidak dirancang untuk bertelur setiap hari tanpa henti. Anda harus memahami kebutuhan spesifik dari ras yang Anda pelihara. Ayam ras membutuhkan kontrol nutrisi dan lingkungan yang ketat. Sementara ayam lokal lebih membutuhkan ruang gerak yang cukup, namun tetap terproteksi dari cuaca ekstrem. Kesalahpahaman berikutnya beralih ke urusan pakan dan pemanfaatan lahan. Para ahli dari SOFA sering menyarankan pemanfaatan limbah pasar secara total tanpa diolah demi mengejar konsep 0 rupiah. Ini adalah perangkap lambung bagi ternak Anda. Sayuran afkiran yang sudah mulai membusuk dari pasar seringkali menjadi sarang jamur yang menghasilkan mikotoksit. Ketika racun ini masuk ke dalam tubuh ayam, dampaknya tidak langsung mematikan, tetapi akan merusak organ hati dan menurunkan sistem kekebalan tubuh secara drastis. Strategi pakan yang wajar dan berbasis praktik nyata adalah dengan menerapkan sistem pakan fermentasi atau memanfaatkan tanaman pelengkap multi-year yang ditanam langsung di area sekitar kandang. Tanaman seperti rumput odot, daun kelor, Moringa oleifera, daun singkong yang telah dikeringkan untuk menghilangkan racun sianidanya, serta tanaman ranti atau bayam-bayaman adalah sumber serat dan protein hijau yang sangat aman. Menanam tanaman ini di sepanjang pagar lahan peternakan bukan hanya menghemat ruang, tetapi juga menyediakan pasokan pakan tambahan segar yang konsisten sepanjang tahun tanpa harus bergantung sepenuhnya pada toko pakan. Berbicara tentang lahan, banyak orang mengira bahwa peternakan rumahan membutuhkan tanah berhektar. Faktanya, efisiensi pemakaian lahan jauh lebih penting daripada luasnya. Jika Anda memiliki lahan terbatas, sistem chicken tractor atau kandang umbaran portable bergiliran adalah strategi terbaik. Dengan membagi lahan umbaran menjadi 2 atau 3 zona yang dibatasi pagar sederhana, Anda bisa membiarkan ayam membersihkan dan memupuk zona pertama selama beberapa minggu. Sementara zona kedua diistirahatkan agar rumput dan vegetasi lokal bisa tumbuh kembali. Sistem rotasi lahan ini secara alami memutus siklus hidup parasit internal seperti cacing pita dan cacing gilik, serta mencegah penumpukan kotoran yang memicu sarang penyakit. Langkah ini jauh lebih cerdas dan higienis daripada membiarkan ayam terus-menerus berada di atas tanah yang sama hingga berubah menjadi kubangan lumpur.
berbau busuk saat hujan tiba. Faktor musiman di wilayah tropis juga menuntut kepekaan yang tinggi. Dari seorang peternak, kita tidak menghadapi musim salju, tetapi kita menghadapi transisi yang sangat ekstrem antara musim kemarau yang gersang dan musim hujan yang lembab, atau yang biasa kita sebut sebagai musim pancaroba. Pada musim kemarau, masalah utamanya adalah heat stress atau stres akibat suhu udara yang terlalu panas. Ayam tidak memiliki kelenjar keringat. Mereka mendinginkan tubuh dengan cara menjulurkan lidah dan bernapas cepat, panting. Jika di masa ini Anda tidak menyediakan peneduh alami, seperti pohon pepohonan atau atap kandang yang dilapisi bahan peredam panas, ayam akan berhenti makan dan hanya minum secara berlebihan. Akibatnya, usus mereka menjadi encer dan penyerapan nutrisi untuk pembentukan cangkang telur terganggu, menghasilkan telur dengan cangkang yang sangat tipis dan mudah pecah sebaliknya saat musim hujan tiba. Musuh terbesar kita adalah kelembapan udara yang melonjak hingga di atas 80%. Kelembapan tinggi dikombinasikan dengan kotoran ayam yang basah akan menghasilkan gas amonia dalam volume yang beracun. Gas ini mengikis selaput lendir di saluran pernapasan ayam, membuat mereka sangat rentan terhadap serangan virus Newcastle disease, tetelo, atau cacar ayam. Oleh karena itu, strategi menghadapi musim hujan bukanlah dengan menutup rapat-rapat seluruh kandang menggunakan terpal hingga ayam pengap, melainkan memastikan sirkulasi udara di bagian atas kandang tetap mengalir lancar sementara bagian bawah terproteksi dari tampias air hujan. Penyesuaian pakan juga diperlukan. Saat udara dingin, ayam membutuhkan energi lebih banyak untuk menjaga suhu tubuhnya. Sehingga sedikit peningkatan porsi jagung atau sumber karbohidrat dalam racikan pakan harian sangat disarankan untuk menjaga stabilitas kondisi fisik mereka. Jangan pernah mengharapkan stabilitas produksi jika Anda sendiri malas beradaptasi dengan perubahan alam di sekeliling kandang. Membangun infrastruktur kandang dan pagar yang kokoh adalah investasi awal yang menentukan hidup mati usaha peternakan rumahan Anda. Banyak pemula meremehkan kekuatan predator lokal seperti garangan, musang, ular, atau bahkan anjing liar dengan hanya menggunakan jaring plastik murahan sebagai pembatas luar. Pagar luar harus menggunakan kawat loket galvanis yang ditanam minimal 20 cm ke dalam tanah untuk mencegah predator menggali jalan masuk dari bawah. Di dalam area berpagar, inilah sistem grazing atau penggembalaan dan rotasi lahan dijalankan secara disiplin. Alih-alih membiarkan kawanan ayam berkeliaran bebas di satu hamparan tanah, lapang hingga vegetasi, habis tak bersisa. Lahan harus disekat menjadi beberapa petak atau zona rotasi.
Ayam dilepas di satu petak selama maksimal 1 hingga 2 minggu untuk memakan pucuk rumput segar, memburu serangga, dan menggemburkan tanah, lalu dipindahkan ke petak berikutnya sebelum rumput di petak pertama mati tercabut sampai ke akarnya. Sistem manajemen padang penggembalaan skala mikro ini memberikan waktu bagi tanah untuk bernapas, membiarkan urin dan kotoran ayam terurai menjadi pupuk organik alami dan memicu tumbuhnya kembali hijauan yang kaya nutrisi. Lebih dari itu, membiarkan lahan kosong tanpa ayam selama beberapa minggu secara efektif memotong siklus hidup parasit internal dan eksternal, karena larva cacing dan nimfa kutu akan mati kelaparan tanpa adanya inang. Langkah ini jauh lebih murah dan berkelanjutan dibandingkan Anda harus terus-menerus menyemprotkan disinfektan kimia ke seluruh permukaan tanah setiap minggu. Jika kita membedah pos biaya tipikal dalam peternakan skala kecil, Anda akan menyadari bahwa pakan menyedot porsi terbesar, yaitu sekitar 60 hingga 70% dari total pengeluaran operasional harian. Sisa anggaran dialokasikan untuk pemeliharaan fasilitas kandang, biaya air, penyusutan nilai ternak, serta pos kecil untuk kesehatan dan kebersihan. Mengetahui struktur biaya ini sangat penting agar Anda tidak mudah tergiur oleh taktik pemasaran produk-produk suplemen fiktif di pasaran. Industri peternakan modern seringkali mengeksploitasi ketakutan dan kemalasan peternak dengan memunculkan mitos tentang adanya pakan ajaib, ramuan dewa, atau suplemen 1 tetes langsung selesai semua yang diklaim bisa menyembuhkan segala penyakit. Mempercepat pertumbuhan secara instan dan membuat ayam bertelur tanpa henti. Ini adalah pembodohan massal berbasis sains palsu yang harus segera kita tinggalkan. Secara biologis, tidak pernah ada satu zat tunggal di dunia ini yang bisa menggantikan peran manajemen kebersihan yang buruk, ventilasi yang pengap, atau pakan dasar yang kekurangan asam amino esensial. Menyemprotkan cairan ajaib ke dalam kandang yang kotorannya menumpuk setinggi mata kaki tidak akan pernah bisa menghilangkan gas amonia yang merusak paru-paru ayam. Keselamatan dan kebersihan kandang adalah hukum mati yang tidak bisa ditawar dengan kemudahan botolan instan. Kebersihan yang realistis berarti Anda berkomitmen untuk membersihkan wadah pakan dan minum setiap pagi guna mencegah terbentuknya lapisan lumut dan jamur payung yang beracun, memastikan area tempat tidur atau tenggeran bebas dari kelembapan, serta rutin menggaruk kotoran kering agar tidak menjadi sarang lalat. Keselamatan biosecurity sederhana seperti menyediakan tempat mencuci kaki dan tangan sebelum masuk ke area peternakan, serta mengisolasi ayam yang baru dibeli atau yang menunjukkan gejala sakit di kandang karantina yang terpisah jauh.
adalah benteng pertahanan yang sebenarnya. Mengandalkan cairan tetes ajaib tanpa menjaga higienitas sama saja dengan membakar uang Anda sendiri demi ketenangan pikiran yang semu. Sementara kawanan ayam Anda tetap berjalan perlahan menuju jurang kematian akibat infeksi kronis yang menumpuk dari lingkungan yang kotor. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan mendalam kita, mari kita rangkum kembali batasan tegas antara fakta ilmiah yang logis dan mitos-mitos pengantar tidur yang sering kali merugikan dompet Anda. Mitos mengatakan bahwa ayam bisa bertelur setiap hari tanpa henti sepanjang tahun hanya dengan 1 tetes ramuan ajaib. Faktanya, produksi telur dikendalikan oleh keseimbangan nutrisi harian, manajemen stres, dan siklus biologis alami yang sangat dipengaruhi oleh cuaca tropis kita. Mitos mengeklaim bahwa sayuran busuk dari limbah pasar bisa dijadikan pakan utama demi menekan biaya hingga Rp0. Faktanya, pakan berjamur justru meracuni organ dalam ayam dan meruntuhkan sistem imunitas mereka secara perlahan. Mitos juga sering mencekoki kita bahwa kandang yang tertutup rapat dan penyemprotan bahan kimia. Dosis tinggi adalah kunci kesehatan. Faktanya, sirkulasi udara yang mengalir lancar, alas kandang yang selalu kering, serta rotasi lahan yang disiplin adalah benteng pertahanan terbaik yang murah dan berkelanjutan. Berhentilah mencari jalan pintas yang tidak masuk akal, dan mulailah berinvestasi pada pemahaman dasar agronomi serta peternakan yang benar. Bagi Anda yang baru saja ingin melangkah atau sedang membenahi peternakan rumahan, berikut adalah daftar periksa realistis yang wajib Anda penuhi setiap harinya tanpa toleransi. Pertama, periksa kualitas air minum ayam Anda secara berkala. Pastikan air selalu bersih, segar, tidak berlumut, dan tidak berada di bawah terik matahari langsung hingga menghangat. Kedua, lakukan pengecekan fisik harian pada alas kandang Anda. Ambil segenggam sekam atau serutan kayu dari lantai kandang, remas dengan tangan, dan jika terasa lembab atau mengeluarkan bau menyengat yang membuat mata perih, segera ganti dengan yang baru tanpa menundanya hingga esok hari. Ketiga, amati perilaku kawanan ayam Anda di pagi hari. Pastikan tidak ada ayam yang berdiri mematung dengan bulu berdiri di sudut kandang, bersin, atau menunjukkan gejala sesak napas. Keempat, patuhi jadwal rotasi lahan penggembalaan mikro Anda jika menggunakan sistem umbaran. Pindahkan pagar pembatas portabel tepat waktu sebelum rumput di area tersebut habis tercabut hingga menyisakan tanah gundul yang rawan menjadi sarang parasit. Kelima, pastikan seluruh sistem keamanan pagar luar berada dalam kondisi prima. Periksa setiap sudut kawat loket galvanis untuk memastikan tidak ada celah baru, ya ada celah baru yang bisa ditembus oleh musang,
atau ular di malam hari, selain urusan teknis di dalam kandang. Keberhasilan peternakan skala kecil di lingkungan perumahan atau pedesaan sangat ditentukan oleh sikap etis kita terhadap hewan peliharaan dan lingkungan sosial di sekitar kita. Memelihara hewan berarti kita mengambil tanggung jawab penuh atas kesejahteraan makhluk hidup tersebut. Memberikan mereka ruang gerak yang layak, peneduh dari cuaca ekstrem, dan pengobatan yang rasional adalah bentuk penghormatan kita pada alam. Ingatlah bahwa ayam yang bahagia dan bebas dari stres secara alami akan memberikan hasil terbaik bagi pemiliknya. Di sisi lain, kita juga harus menjadi tetangga yang bertanggung jawab dan beretika. Masalah bau menyengat akibat penumpukan kotoran yang basah, serbuan lalat rumah, hingga kebisingan di pagi hari sering kali menjadi pemicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Dengan menerapkan manajemen kandang kering yang telah kita bahas, menggunakan tanaman aromatik lokal, serta rutin mengolah kotoran ayam menjadi pupuk kompos yang matang sebelum disebarkan. Anda tidak hanya menjaga kesehatan ternak, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan dengan para tetangga di sekitar rumah Anda. Peternakan yang sukses adalah peternakan yang membawa berkah, bukan peternakan yang menjadi sumber polusi dan keluhan bagi lingkungan sekitar. Teman-teman sekalian, peternakan rumahan yang mandiri dan menguntungkan bukanlah sebuah misteri gaib yang membutuhkan modal miliaran atau ramuan rahasia dari dukun ternak. Semuanya kembali pada konsistensi kita dalam menerapkan praktik-praktik wajar yang berbasis logika dan ilmu pengetahuan. Jika Anda merasa video ini memberikan sudut pandang baru yang jujur, bermanfaat, dan membuka mata Anda dari berbagai jebakan informasi palsu di dunia maya, jangan ragu untuk menekan tombol berlangganan atau subscribe sekarang juga. Nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak tertinggal video-video edukasi berikutnya yang akan terus membongkar mitos dan membagikan tips praktis seputar dunia homesteading. Bagikan juga video ini ke grup